Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Hastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dosen dan guru pamong, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Supli SPD, guru bahasa Indonesia di SMP YPK 1 Korido, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil materi pembelajaran puisi rakyat jenjang SMP kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Kepada dosen dan guru pamong selaku penguji, kiranya memberikan masukan, memberikan tanggapan ataupun kritikan terhadap pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sebagai bentuk dukungan kepada saya untuk perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah, agar saya dapat menjadi guru yang profesional, inovatif, kreatif untuk kemajuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah video pembelajaran saya. Pembelajaran hari ini kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Felicia. Amin.
Dengarkan namanya ya. Asmina Wariman, Ferry Mandosir, Eki Warikat, Yusuf Warikat, Felicia Spandome, Mona Rumasek, Revano Melisa, Bernard Bukorpiope, Wayan Burako, Carmila Nurwari. Ya, untuk lebih semangatnya pembelajaran kita, apa guru akan membantu kalian bisa berdiri semua, berdiri kita akan berdiri ya. Tepuk semangat. Ya, oke, Pak Guru Pak ya. Ya, tepuk semangat. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Guruku Tersayang, cuma ikut menyanyi. Semua tangannya seperti itu. tentang teks deskripsi. Masih ada yang ingat kita belajar apa? Pindahan alam kuridu, apa lagi? Pindahan sekolah, apa lagi? Pindahan gunung, apa lagi? Oke, tepuk tangan semua. Yang pernah mengungkapkan sebuah perasaan kepada ibunya, ada? Atau kalian pernah mendengar sebuah kata-kata indah? Ini yang akan kita pelajari tentang hari ini. Mengenai sebuah kata-kata indah, intonasi kata-kata indah. Ini yang kita pelajari hari ini. Apa itu?
Yaitu puisi. Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata puisi? Yang katakan sudah pernah mendengar kata-kata puisi? Sudah pernah? Sudah. Tangan dulu. Kali pembelajaran kita berada di kali 3.9 dengan 4.9. 3.9 itu bagaimana mengidentifikasi informasi, kemudian mengirim pesan, terima dan pilihan kata dari puisi rakyat. Kemudian di KD 4.9 itu menyimpulkan isi puisi rakyat baik berupa pantun, syair, kemudian apalagi tentang suatu tempat di daerah kita yang lebih kontekstual seperti itu ya. Pembelajaran kita hari ini, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama itu anak-anakku akan mengidentifikasi struktur teks puisi rakyat. Kemudian dari mengidentifikasi itu di C1, kemudian akan menelaah struktur kebahasaan tentang sebuah puisi rakyat berada di C4. Kemudian sesudah kita mengidentifikasi, sesudah kita menelaah, menentukan pola pengembangan terhadap sebuah puisi. Bagaimana kita menentukan polanya? Yang terakhir, sesudah kita menentukan polanya, kita akan membuat sebuah puisi. Anak-anak mampu membuat puisi, mampu mengarang puisi. Begitu. Jadi menghasilkan sebuah karya kita hari ini. Bisa dipahami? Karya kita hari ini akan menggunakan pendekatan saintifik, tipe dan hoax. Kemudian Pak Guru akan menggunakan model pembelajaran PJBL berbasis project. Kemudian menggunakan sebuah metode diskusi kelompok. Ya. Nanti anak-anak sebentar Pak Guru akan bagi kelompok. Dari kelompok itu anak-anak akan berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling bertanya jawab tentang perencanaan sebuah proyek. Proyeknya apa mengenai puisi sebentar ya. Bisa dibahas? Bisa. Teknik penilaian yang akan Pak Guru terapkan yang pertama teknik penilaian sikap. Karena kita menggunakan tadi pendekatan saintifik, jadi ada lembar observasi dan pengamatan nanti sebentar ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Pak Guru akan memberikan tes tertulis tentang hasil dari proyek kita, menguji kemampuan anak-anakku sebentar. Kemudian ada penilaian keterampilan untuk kerja atau praktiknya. Dari diskusi kelompok, kerja dan praktik, kita akan praktik membuat proyek tentunya ya. Ya seperti itu. Oke, kita memasuki materi. Puisi adalah sebuah kata-kata indah, kemudian yang padat, mana mengatur kepada pemilihan kata, pemilihan diksinya, ada 5, begitu ya. Ciri-ciri dan unsur-unsur yang membangun puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi itu ada 2. Yang pertama adalah struktur fisik puisi. Yang kedua ada struktur batin puisi. Bisa? Yang pertama dulu. Yang pertama struktur fisik puisi itu dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama mengenai apa? Mengenai diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata dalam puisi. Jadi uniknya sebuah puisi itu kita pilih kata-kata yang unik. Contohnya kasihku, ibuku. Bisa? Kasihku, ibuku, engkau laksana. Itu pemilihan katanya. Pemilihan katanya itu harus unik, harus indah. Itu dia masuk ke dalam majasnya. Majas ini bagaimana mengungkapkan sesuatu yang majas ini menyampaikan konotasi yang bukan makna sebenarnya. Contohnya guru. Kita guru bisa bermisalkan dia konotasikan dengan seorang pahlawan. Guruku pahlawanku. Jadi guru bisa dikonotasikan sebagai pahlawan. Ibu juga bisa dikonotasikan dimajaskan sebagai pahlawan. Anak-anakku semua bisa juga dimajaskan sebagai pahlawan. Umpamanya Bernard. Apa Bernard?
sifatmu sungguh mulia. Bisa engkau pahlawan dalam kelas. Bisa pahlawan bisa sebagai ketua kelas, dia pahlawan dalam kelas itu. Bisa tepuk tangan dulu semua. Pemilihan katanya, umpamanya Pak Guru ada yang bikin puisi tentang guruku. Caranya seperti ini. Jangan guruku adalah Pak Supli. Guruku tinggal di belakang sekolah. Tidak seperti itu. Katanya harus ini. Guruku Pak Supli. Engkau laksana lentera yang datang membawa ilmu. Begitu? Bisa kata-katanya membuat kita terpukau. Begitu ya? Itu begitu cara pemilihan sebuah kata dalam puisi supaya menarik orang. Siapa namamu? Asmila. Asmila, kau sungguh anggun dalam barutan seragam sekolah. Langkah kakimu mendayu-dayu ke sekolah, begitu semangatnya. Begitu? Itu jadi menarik. Tapi kalau kita buat biasa-biasa saja, Asmila, kau berjalan di sekolah, kau lihat kiri kanan. Itu seolah-olah tidak ada warna dalam puisi. Jadi memang itu tidak disebut puisi. Makanya puisi itu yang pertama pemilihan kata yang tepat. Bisa tak? Pemilihan kata yang tepat yang indah. Ada yang dikenal juga dengan rima. Ini merupakan unsur-unsur pembangun puisi dari segi fisiknya. Apa itu rima? Yaitu pengulangan sebuah kata, pengulangan sebuah makna kata. Rima ini biasa terdapat pada karya puisi lama. Kalau puisi baru sebenarnya tidak terlalu katanya yang berulang, tapi maknanya lebih banyak pada puisi lama. Contohnya pada pantun itu berulang-ulang. Jalan-jalan ke balik papan, jangan lupa balik papan. Apa itu pengulangan antara bait pertama dengan bait kedua, penerjemahannya. Jalan-jalan ke balik papan, jangan lupa membeli papan. Walaupun mati ditindis papan, asal ku dapat kasih 8. Begitu ya, tentang struktur pembangun puisi yang kedua adalah struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah mengenai tema. Tema ini merupakan progres kita, tujuan kita, kemudian topiknya, ranahnya. Contoh seperti ini tema itu. Tema ya. Jadi kita akan membuat sebuah puisi mengenai guru. Ya, yang akan kita ceritakan guru saja. Oke, yang kedua, untuk membangun yang kedua tadi tema sekarang adalah rasa. Ini rasanya yang penting dalam puisi. Bagaimana itu rasa perguruan? Rasa apa yang kita rasa tentang tema yang kita pilih. Umpamanya tentang guruku tadi ya, contoh guruku. Apa yang kalian rasa tentang guruku? Apa yang kalian mau sampaikan mengenai guruku? Apa perlu kasih contoh? Pak Guru, apa saya akan menyampaikan rasa saya terhadap Pak Guru, dia itu bijaksana. Guru itu sebuah pejuang, guru itu sebuah ulet. Rasa yang kita rasa itu kita bisa tuangkan dalam sebuah puisi. Anak-anakku ada yang pernah merasa sedih. Siapa pernah merasa sedih? Pernah merasa sedih? Pernah merasa sedih? Pernah. Kemudian merasa bahagia pernah? Merasa dihianati pernah? Merasa lapar pernah? Merasa apa lagi? Apa yang kalian pernah rasa? Rasa sakit apa lagi? Rasa sakit itu banyak. Rasa sakit karena penyakit, rasa sakit karena dipukul, rasa sakit karena dimarahi, rasa sakit karena apa? Ya, ada lagi yang merasa rasa apa yang pernah kalian alami? Rasa sayang mengumpul, apa lagi? Rasa apa lagi? Rasa bersalah, apa lagi? Rasa apa lagi? Rasa sosial, apa lagi? Apa lagi nak? Rasa apa lagi yang pernah ini? Rasa terima kasih, rasa gembira,
Yang rasa tadi malam mengenai bola, yang kalah apa yang kurasakan yang kalah? Sakit. Apa lagi yang kalian rasakan? Yang menang merasa apa? Senang. Bagaimana kalau senang? Lompat-lompat. Bisa tak? Rasa ini bisa kita tuangkan dalam sebuah puisi. Contoh Pak Guru kasih puisi mengenai tadi malam. Pak Guru akan bikin puisi yang menang. Itu rasa gembira. Sungguh spektakuler, sebuah pergerakan pecahan yang memainkan di bola hijau. Kami sorakan sebuah kemenangan saya memasukkan gol ke dalam gawang musuh-musuh. Siapa? Jerman ya? Maju terus Jerman, maju terus dan maju terus. Kami selalu ada di belakang dan mendukung. Tampilkan yang terbaik. Indonesia bersorak akan kemenangan malam ini. Tepuk tangan untuk unggulan Jerman. Rasanya itu ada. Jadi ketika kita bikin puisi untuk ibu, itu masya Allah, untuk ibu. Kita lihat setiap hari ibu, engkau begitu lembut, kita lah, engkau begitu lembut ibu. Kata-katamu, nasihatmu yang menjadikanku hari ini menjadi seorang yang sukses, orang yang berguna. Ini kata-kata ibu. Jadi ada rasa, ketika sudah ada rasa yang kita rasa, itu bisa kita bikin sebuah tema. Begitu dengan lagu dangdut, lagu pop, itu semua dengan rasa. Nah, ada yang merasa di sini merasa dengan hati, bikin lagu. Sungguh teganya kau hianati. Kita kenal sebuah lagu. Cuma lagu beda dengan puisi. Kalau pemilihan kata lagu juga unik, tapi cara penyampaian yang berbeda. Kalau lagu bisa kita goyang-goyang, gitu bisa lah. Atau dengan lagu pop. Iya, itu mengenai lagu. Kalau mengenai puisi, kata-kata yang unik, penyampaian itu juga unik. Mengenai pahlawanku, Insinyur Sudirman. Harus menjadi pahlawan, menyuarakan puisi tentang pahlawan. Nah, kalau mengenai ibu, ya harus ibuku tersayang. Begitu. Gitu ya? Kata pahlawan dengan ibu agak dibedakan sedikit. Mengenai puisi yang bernuansa pahlawan dengan bernuansa kasih dari belakang. Jangan terbalik. Ibuku tersayang, giringan pahlawanku tersayang. Nah, itu terbalik, agak gemain kalau seperti itu. Bisa ada ditambah. Oke, untuk membangun yang batin puisi yang ketiga adalah nada. Ini yang nada ini yang penting. Nada yang bagaimana? Intonasi suara. Di mana kita harus tinggikan suara, di mana harus menengah, di mana harus rendah. Nah, saya sebentar Pak Guru akan berikan contoh, beberapa contoh puisi. Di situ bagaimana pengaturan nadanya. Nah, unsur pembangun yang keempat adalah amanat. Amanat ini adalah pesan moral apa yang ada dalam puisi itu. Ada mengenai kita berbicara tentang puisi tentang sebuah ibu atau guru. Terima kasih guruku pahlawanku. Itu menceritakan sebuah tentang kepahlawanan, nilai-nilai apa yang ada dalam puisi itu, apa yang dapat dipetik, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai jasanya kah, atau nilai moralnya. Ini berkaitan dengan amanah yang ada di dalam puisi. Pak Guru akan memberikan sebuah tayangan video tentang sebuah puisi, tentang sebuah cara puisi. Di sini anak-anakku akan mengamati, akan melihat bagaimana puisi disampaikan, intonasinya, pemilihan katanya, semua ada di dalam video yang akan Pak Guru tampilkan. Jadi Pak Guru akan menampilkan 3 video. Disimak baik-baik ya. Ketika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat mengenai hal-hal video di atas. Pak Guru sebentar akan tanya kembali apa pendapat mengenai video ini. Karya Khairul Gibran dibacakan oleh orang biasa.
barang siapa mau menjadi guru, biarkan dia memulai mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Dan biarkan dia mengajar dengan teladan sebelum mengajar dengan kata-kata. Sebab mereka yang mengajar dirinya sendiri dengan memperbetulkan perbuatan-perbuatannya sendiri lebih berhak atas penghormatan dan kemuliaan daripada mereka yang hanya mengajar orang lain dan memperbetulkan perbuatan-perbuatan orang lain. Disimak ya videonya. Perbedaan yang pertama, kedua, dan ketiga mengenai pengucapan dan sebagainya. Bisa? Akankah aku sepertimu? Ibu, Ini mengenai ibu. aku tak tahu bagaimana susahmu kala itu. Bertatih menahan marah, menghitung lelah. Aku tak tahu melahmu menguji waktu, menjaga hati-hatiku untukmu. Hingga kini dan nanti, raga ini tak ingin jauh darimu. Maaf ibu, aku tak bisa membayar waktumu. Tak bisa aku ganti harimu. Tak bisa aku tebus lelahmu. Tak bisa aku hapus kenanganmu. Maaf ibu, aku tak bisa. Ingin sekali aku berbisik halus di telingamu ibu. Berkata, aku takut kehilanganmu. Aku takut jauh darimu. Tapi aku takut tak bisa membahagiakanmu. Ibu, apakah aku bisa sepertimu berdaya menahan marah, tegar saat terjaga, tak ada keluh berjuang. Debu habiskan waktu. Ayam hitam menggumpal meneriakkan cerita. Nafas-nafas kecil mengekik, mencari nadi para malaikat. Jutaan nadi mereka berakhir. Meminta aliran sungai darah pada penciptanya, karena hamba-hambanya serakahan. Rohnya menjerit bersama. Oke deh, tepuk tangan untuk video puisinya. Ya, ada 4 video yang Guru telah tampilkan. Puisi pertama mengenai apa? Mengenai guruku, nasihat mengenai guruku. Puisi kedua mengenai apa? Ilmu. Mengenai ilmu. Apa yang kalian rasa mengenai puisi itu? Siapa yang sedih? Semua sedih? Semua sedih mendengar puisi ibu? Ya, tak bisa menangis mendengarkan puisinya. Begitu menyentuh puisi mengenai ibu. Jadi begitu ya, intonasi cara penyampaiannya mengenai puisi ibu sangat dapat, lembut, mengenai kasih sayangnya. Ibu, engkau tertati-tati. Kalian tahu tertati-tati itu sudah tidak mampu tertati-tati, sudah tidak mampu. Tapi di ibu, seorang ibu masih merangkul kita. Kita yang keluar malam, bandel sekali, itu masih sabar. Tutup pintu, selamat malam, masuk itu masih sabar.
Penghormatan seorang ibu seperti makanya sangat menyentuh sekali dengan itu. Penghormatan seorang ibu. Nah, ibu-ibu pernah kalian melihat ibu kalian bawa kayu, pikul kayu dari kebun seperti ini? Ibu kalian itu bawa kalian ke kebun. Bagaimana kita mengungkapkan sebuah kata-kata kepada ibu? Ya tak? Ibu sangat perkasa itu ibu. Bapak sangat perkasa. Seorang ibu yang memikul kayu dari kebun ke rumah untuk apa? Untuk dibakar lagi. Dibakar supaya anaknya bisa makan. Ini sebuah ungkapan yang bisa diungkapkan dari sebuah puisi. Ya tak? Begitu. Kayu setiap hari yang engkau pikul, kayu yang setiap hari engkau pikul, itu akan menjadi darah daging kami. Oke, kita tiba di pembagian kelompok. Kita akan bagi beberapa kelompok, 5 kelompok ya, 5 kelompok, 1 kelompok dari 5 orang. Di sini kita akan membuat proyek. Nanti sesudah pembagian kelompok pilih ketua kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kita akan menentukan tema proyek apa. Nanti kayak anak-anak akan membuat puisi apa kira-kira. Nah, pembuatan puisi kali ini kita akan menggunakan sebuah media yang ada di luar. Nanti sebentar kita tentukan bentuknya baru kita akan keluar menu media apa yang akan kita pakai. Bisa? Oke? Kita akan bagi kelompok. Oke, kita semua dulu. Kemudian ada 5 proyek nanti dipilih secara lot. Nanti akan memilih masing-masing proyek apa yang akan dikerjakan ini ya. Sebentar ya. Oke. Pak Guru bagikan lembar kerjanya dulu. Silakan. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan, ambil kertas kertas ini. Jadi itu nanti menjadi proyek yang akan dikerjakan masing-masing kelompok. Maju. Siapa bisa maju? Ini maju. Ini satu orang. Laki-laki semua perwakilan kelompok. Oke, kita buka ya. Ambil satu gimana? Terakhir. Ya oke. Ya silakan dibuka semua. Di sini ini apa? Hah? Kasih ibu. Dia akan bikin puisi. Kasih ibu di sini. Hah? Sahabat sejati di sini. Apa ini? Guruku. Mengenai guru dia. Di sini mengenai apa dia? Mengenai apa? Ayah. Mengenai dia akan bercerita tentang ayah. Puisi tentang ayah. Di sini puisi tentang apa? Mengenai buku, ilmu. Mengenai ilmu. Medianya adalah buku. Medianya adalah buku. Kemudian mengenai di sini medianya apa? Kasih ibu. Ada medianya. Kasih ibu nanti medianya air. Kemudian ayahku pada waktu siapa tadi? Ayahku. Ini nanti mengenai pohon. Medianya nanti pohon ya. Kemudian sahabat sejati mana?
Ayo nanti medianya bunga di luar, kita sama-sama keluar ya. Mengenai grup mana? Grup nanti medianya menggunakan batu. Kemudian ilmu, mana ilmu? Medianya menggunakan buku. Oke? Dari topik yang telah terpilih itu lengkap dengan medianya. Jadi medianya nanti kita akan keluar kelas, keluar ruangan, menuju ke media yang akan kita jadikan sebagai objek pembuatan puisi. Jadi kita akan menggali sebuah unsur-unsur sifat dalam objek yang tertulis. Objek yang tertulis bisa? Bisa? Bisa dipaham? Bisa. Paham? Ya. Oke, kasih tangan dulu. Oke, ini media kita. Jadi media ini kita bisa bikin puisi. Dari menyebutkan sifatnya, ada yang menyebutkan sifatnya bunga bagaimana. Harum bisa ditulis harum, kemudian batangnya itu koko, kemudian tumbuh, daunnya hijau ini semua bisa kita ini jadikan sebuah puisi, bahan puisi. Ya, bisa? Oke. Nah, selanjutnya menggunakan batu. Batu ini kita bisa gunakan juga sebagai puisi, menggambarkan batu ini kokoh. Jadi sifat batu ini kokoh, kemudian hitam. Ini serpihan batu bisa dikasih mati juga, serpihan batu. Jadi misalnya serpihan katamu, ini serpihan bisa di serpihan katamu, serpihan nasihatmu. Bisa tahu dari batu ini. Dari sifatnya batu ini seperti dia kokoh. Apa? Kokoh, jadi kita bisa ungkapkan dalam sebuah puisi bahwa pendirianmu begitu kokoh, pendirian begitu kokoh. Bisa dipahami? Kemudian ini tadi sudah dicatat sifat-sifat bunga dan sebagainya. Selanjutnya mengenai pohon. Yang mau mengingat kita ini adalah ada pohon. Itu kita juga ada pohon. Itu bisa dijadikan sebuah media dalam pembentuk puisi. Itu ya, jadi menyebutkan sifat-sifatnya. Kita dituangkan dalam sebuah unsur kata yang unik seperti tadi. Nah, judulnya kasih ibu, kita bisa ambil media menggunakan air. Menggunakan air ya, ini ya, air ya. Air ini warnanya apa? Putih. Putih, bening. Apalagi? Dia mengalir ke atas kaki bawah. Ke bawah. Mengalir ke bawah, gitu ya. Jadi ini bening, jernih. Nah, kita bisa gambarkan sifatnya. Ibu, kasihmu begitu jernih, tak? Ya. Kasihmu mengalir tak bertepi. Engkau bagaikan air yang tak bertepi, tak? Ya. Bisa? Nanti kita kembali ke kelas menyusun proyek hari ini. Medianya telah kita lihat, telah kita lihat semua. Catat apa yang perlu dari sifat-sifatnya. Kembali ke kelas, menyusun dalam bentuk tulisan proyek puisinya. Paham? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
Oke. Kelompok sini. Sekarang. Kami dari kelompok pahlawan akan membacakan puisi dari proyek kami. Engkau hidup setiap nafas anakmu. Engkau tumbuh dalam senyummu. Engkau laksanakan dengan keluarga. Engkau melaksanakan pekerjaan engkau hias harusnya dengan warna bahagia. Engkau layak, engkau pahlawan. Kami dari kelompok sahabat yang selalu melintasi hari-hari untuk seorang sahabat yang setia mengisi hati dan kami mana engkau hianati sahabatmu dan telah kita lukis di Tuhan. Oke, dikasih tepuk tangan semuanya. Kami dari kelompok ibu akan membacakan puisi dari proyek kami. Kasih bagai air tak bertepi, kasihmu bening dan lembut, kasihmu membasahi relung jiwaku, kasihmu mengalir deras tak henti, kasihmu segarkan jiwaku, ibu. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya kelompok ilmu. Kami dari kelompok ilmu akan mempresentasikan puisi dari proyek kami. Ilmu buku. Aku melangkah tanpa ada tujuan hingga impian menjadi suram. Aku berimajinasi seperti elang hingga rintangan terlihat ringan. Aku membuang waktu untuk tujuan hingga pengetahuan tampak luas dan terang. Aku berhasil menuntut ilmu hingga pekerjaan merasa kesenangan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok. Kami dari kelompok guruku akan mempresentasi puisi kami. Guruku begitu keras beratnya dalam mendidik. Guruku utamakan persiapkan nasihatmu untuk hidup. Guruku, engkau harus mudah hitam dalam kalbuku. Begitu banyak jasamu, begitu besar jasamu, begitu murah jasamu. Guruku Oke, kasih tepuk tangan untuk kita sudah berada di tahap kesimpulan. Kesimpulan materi hari ini akhirnya kita telah belajar tentang puisi. Unsur-unsur puisi ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah unsur puisi. Puisi. Yang kedua adalah batin. Memuat apa? Ada tema. Apa lagi? Majas. Oke, tepuk tangan semua. Selanjutnya refleksi. Ada bagaimana perasaan kalian belajar hari ini bersama Pak Guru? Senang. Kemudian gembira. Materi mudah dipahami ke tidak? Mudah. Kita menggunakan media mudah ke tidak? Mudah. Kita sambil keluar ruangan suka ke tidak? Suka. Belajar hari ini menarik ke tidak? Menarik. Masih belajar seperti ini nanti? Kita semua. Oke, kita bersemangat lagi meninggalkan ruangan pembelajaran. Pak Guru akan panggil tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat lagi kita menyanyi bersama-sama ya. Oke, kita menyanyi bersama-sama. Pak Guru yang akan menyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk
hentak bumi. Kalau tak suka hati tepuk paha. Kalau tak suka hati tepuk paha. Kalau tak suka hati mari kita lakukan. Kalau tak suka hati tepuk paha. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Baik, terima kasih semuanya, silakan dulu. Baik, anak-anakku, terima kasih atas waktunya hari ini kita belajar bersama. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat. Anak-anakku kembangkan terus menulis puisi seperti yang kita lakukan hari ini. Berbanyak berkarya menulis puisi banyak. Jadi mengenai ibu, mengenai adik, mengenai masyarakat, lingkungan semuanya bisa. Bisa. Oke, terima kasih dan selamat siang.